Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait materi yang sudah saya pelajari di dalam mata kuliah pilihan ini. Di sini saya mengambil materi eh, dari website ocw.mit.edu /course. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Hands-on Introduction to Electrical Engineering Lab Skill. Nah, reason for taking online course materials di sini, yang pertama alasan saya mengambil mata kuliah pilihan dari yang sudah disediakan oleh MIT Edu. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dasar mahasiswa terkait tentang dasar-dasar elektronik. Kenapa? Karena banyak yang sudah saya lihat teman-teman saya, adik kelas saya maupun atasan saya sendiri dalam dalam perkuliahan di situ mereka mengambil jurusan elektro, kan, tetapi pengetahuan tentang teknik dasar-dasar elektronika mereka sangat kurang eh, dalam pengetahuannya. Sementara mereka kuliah di jurusan elektro dan harus diwajibkan untuk mengetahui dasar-dasar elektronika. Dan yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara penggunaan alat ukur elektronik, baik itu alat ukur multimeter, osiloskop, dan lain sebagainya. Karena dalam beberapa pengalaman yang sudah saya temui di lab Braille sendiri, mahasiswa sangat jarang menggunakan multimeter, di mana padahal penggunaan alat ukur multimeter sendiri harus dilakukan untuk mengetahui dari besaran tegangan maupun apa yang ingin diukur di dalam rangkaian ataupun di robot itu sendiri. Di sini saya memiliki 4 topik materi sistem, yang dimana materinya itu ada lecture and lab. Yang pertama itu ada electronic component, yaitu ada resistor, kapasitor, induktor, dan dioda. Kemudian use of multimeter and oscilloscope, construction and debugging of simple electronic circuit soldering exercise. Dan yang kedua materinya terkait MOSFET, source mount device, atau biasa kita kenal dengan komponen SMD. Kemudian materi yang ketiga yaitu more integrated circuit, voltage regulator, Zener dioda, dan yang terakhir yaitu ada logic gate to IC converter atau gerbang logika untuk pengantaran IC. Nah, di sini ada materi learning yang sudah saya pelajari dan saya ikuti dari MIT Open Source Institute of Technology. Masuk ke materi yang pertama yaitu di mana di sini eh, saya mengambil pembelajaran untuk elektronik komponennya yaitu ada resistor, kapasitor, induktor, dan dioda. Untuk resistor sendiri yang pastinya setiap mahasiswa yang mengambil jurusan elektronika ataupun elektro wajib menghafal dari nilai besaran resistor itu sendiri. Yang pastinya saya kasih clue cara mudah untuk menghafal resistor, nilai resistor, yaitu hafalin huruf depan yang ada pada bagian resistor ini. Seperti hichomejiku hibi uap. Itu adalah kosakata simpel yang mudah dipahami untuk menghafal nilai resistor itu sendiri. Yang pastinya dalam menghitung angka nilai resistor, kita harus menghitungnya dari depan atau dari sebelah kiri. Di mana cara menghitungnya? Angka pertama, angka kedua, dan yang eh, warna ketiga itu pengali, dan warna terakhir yaitu toleransi dari masing-masing resistor. Yang dimana toleransinya itu ada warna emas, perak, ataupun tidak ada warna. Kemudian dari kapasitor. Kapasitor memiliki banyak jenis. Yang pertama ada kapasitor keramik, ya seperti gambar ini, dan kapasitor poliester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor elektrolit atau biasa kita sebut dengan kapasitor elko, dan kapasitor tantalum. Seperti halnya dalam nilai kapasitor, untuk plus dan negatifnya itu bisa kita lihat dari warna kapasitornya.
Apabila warnanya ada abu-abu seperti ini, maka itu menandakan bahwa kaki kapasitor tersebut adalah negatif dan di sebelahnya itu adalah positif, dan ini adalah simbol dari kapasitor. Kemudian induktor. Induktor merupakan perangkat elektronika berbentuk kumparan di mana apabila diarus listrik maka akan menimbulkan energi medan magnet, di mana rumus dari induktor seperti ini. Dan yang terakhir ada dioda. Dioda berfungsi sebagai mengalirkan arus searah, di mana apabila terjadinya lonjakan arus terbalik, biasanya itu saya temui di robot saya, di mana lonjakan arus terbalik itu dikarenakan pengaruh dari motor yang berlawanan arah atau CW-CCW, dan itu sangat sering dijumpai di mana arus yang mengalir itu terjadi lonjakan, dan apabila tidak menggunakan dioda maka akan terjadi konsleting arus di dalam microcontrollernya. Kemudian materi yang kedua itu ada MOSFET Service Mount Device atau biasa kita kenal dengan SMD. MOSFET sendiri bertujuan untuk mengontrol tegangan arus melalui antara source dan drain. Komponen ini hampir seluruhnya digunakan sebagai switch atau switching, dan aplikasi pada rangkaian MOSFET yaitu pengendali kecepatan motor ataupun sebagai switching di dalam elektronika. Di mana MOSFET memiliki dua jenis, yaitu ada jenis N-channel atau NPN dan juga P-channel yaitu PNP. Dan dalam kedua jenis tersebut terjadi penggunaan yang berbeda-beda juga, di mana N-channel arah dari source-nya yaitu sebelah kiri ke dalam atau ke arah gate, dan P-channel yaitu keluar arah source. Dan juga kaki MOSFET biasanya ada tiga, yaitu ada drain, gate, and source. Kemudian ada yaitu SMD. SMD merupakan komponen elektronika dengan prinsip kerja seperti dibuatnya SMT atau Surface Mount Technology. Akan tetapi SMD dibuat menjadi lebih kecil dan ringkas. Dalam penggunaan SMD biasanya digunakan pada rangkaian PCB yang memiliki mountingan di pada bagian top layernya. Dan untuk SMD sendiri sangat dianjurkan pemasangan kepada PCB-nya yaitu dengan menggunakan blower seperti gambar di sini. Karena apabila pemasangan SMD menggunakan solder seperti halnya komponen SMT yang berkaki, maka itu bisa menyebabkan kerusakan pada komponen SMD itu sendiri atau surface mount and device. Yang ketiga yaitu ada voltage regulator and Zener dioda. Voltage regulator atau pengaturan tegangan yang berfungsi menyediakan suatu tegangan keluaran DC, akan tetapi tetap tidak mempengaruhi oleh perubahan tegangan masukan, arus beban keluaran, dan juga suhu. Jenis voltage regulator yaitu ada dua, yaitu fixed voltage regulator dan juga adjustable voltage regulator. Untuk fixed voltage regulator, yaitu tegangan output yang keluar merupakan tegangan tetap yang sudah sesuai dengan spesifikasi dari IC yang sudah dibuat oleh perusahaan. Contoh IC yang sudah tegangannya tetap yaitu ada 7805, yaitu IC yang memiliki nilai outputnya sebesar 5 volt, 7809 sebesar 9 volt, 7812 yaitu IC keluarannya 12 volt. Ini adalah rangkaian dalam penggunaan IC regulator yang sudah memiliki fungsinya masing-masing. Yaitu sebelumnya inputnya dihubungkan menggunakan kapasitor dan outputnya juga harus dihubungkan menggunakan kapasitor untuk mengarahkan jalur negatifnya. Kemudian adjustable voltage regulator ini biasanya kita gunakan pada rangkaian kita yang dimana
rangkaian kita memiliki fungsi output yang kita inginkan, karena terkadang robot yang kita buat memiliki output keluaran yang kita inginkan berbeda-beda. Contohnya terkadang 5 volt, 7 volt maupun 12 volt, dan itu bisa digunakan menggunakan modul LM seperti ini. Dan modul LM ini memiliki input dan output maksimal sebesar 32 volt. Yang kedua ada dioda Zener. Prinsip dioda Zener yaitu menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau biasa kita sebut dengan breakdown voltage. Tegangan tembus dioda akan mengalami kerusakan. Dan karakteristik ini berbeda dengan dioda biasanya yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Dioda Zener ini memiliki fungsi yang berbeda dengan dioda biasanya, karena apabila dioda ini mengalir berlawanan arah, maka fungsi dari dioda tersebut yaitu akan berbeda apabila kita menggunakannya. Rumus dari penggunaan dioda Zener yaitu V input dikurang V Zener dibagi R sama dengan arus keluarnya. Dan yang terakhir yaitu ada logic gate converter atau gerbang logika. Nah, gerbang logika merupakan dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal keluaran. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner atau bilangan yang hanya memiliki dua kode yaitu 0 dan 1 dengan menggunakan sistem teori aljabar Boolean. Nah, di sini dalam materi ini saya memiliki 7 jenis macam-macam gerbang logika, yang dimana gerbang logika gambar maupun tabel kebenarannya memiliki fungsi dan keluaran yang berbeda-beda. Yang pertama ada gerbang N, di mana input masukan dari gerbang N yaitu ada 2, yaitu XY, dan keluarannya adalah Z. Kemudian tabel kebenarannya yaitu apabila input X dan Y-nya 0, maka keluarannya akan 0. Apabila inputnya salah satu inputnya ada 1, maka keluarannya tetap 1. Dan akan tetapi apabila inputnya 1 dan 1, maka keluarannya akan 1. Itu adalah gerbang logika N. Kemudian gerbang logika OR, di mana inputnya 2, dan kemudian apabila kedua inputnya tidak ada angka, maka keluaran outputnya sama dengan 0 juga. Akan tetapi apabila salah satu inputnya 1, maka keluarannya akan 1 maupun seterusnya. Kemudian ada gerbang logika NOT, di mana gerbang logika NOT ini memiliki input 1, di mana apabila inputnya 0 maka outputnya 1, dan apabila inputnya 1 maka outputnya akan bernilai 0. Kemudian ada gerbang logika NAND, di mana gerbang logika NAND merupakan kebalikan dari gerbang logika N, di mana apabila inputnya ada angka 0 maka outputnya akan berangka 1, dan apabila inputnya memiliki angka 1 dan 1 maka outputnya akan berangka 0. Dan gerbang logika NOR dan XOR dan XNOR itu seperti halnya digambar berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi perkuliahan saya di dalam materi MIT Edu yang sudah saya ambil di course online. Mungkin lebih kurang saya mohon maaf, dan hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan mendapatkan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.